Free Zoominar Mentor Clinic. Sudah lama juga kita nggak nyapa-nyapa teman-teman semenjak Lebaran. Ya, alhamdulillah kita jumpa lagi. Insyaallah kedepannya kita akan rutin setiap Rabu minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya kita akan sharing-sharing ilmu, berbagi, kita belajar bersama-sama di sini di mentoring klinik-klinik. Teman-teman semuanya silakan bisa memperkenalkan diri dari mana dan asalnya, silakan teman-teman. Bisa di kolom chat dari mana saja, klinik mana, boleh memperkenalkan diri. Silakan teman-teman. Yuk, dari mana ini teman-teman? Silakan kita. Ini adalah ajang kita silaturahim, kita kumpul-kumpul, kita sharing-sharing, berbagi ilmu. Kang Robi dari Klinik Putra Medika Cianjur ya Kang ya. Selamat datang Kang Robi. Kita di sini belajar bersama-sama untuk meningkatkan bukan hanya profit tetapi bagaimana bisa bertahan, sustain dan bisa tumbuh juga klinik-kliniknya. Kang Icat, selamat datang. Alfitra, terima kasih sudah bergabung di mentoring klinik. Yuk, silakan teman-teman. Kita berkenalan di sini, kita silaturahim, kita sharing-sharing, kita berbagi ilmu terkait bagaimana sih menumbuhkan klinik kita supaya kita tetap profit dan tetap sustain untuk jangka panjang. Ini adalah Free Zoominar Mentoring Clinic. Oh, kayaknya Dokter Rahman, pembicara kita udah datang. Dokter Rahman, sudah ready kah? Oke, dari mana lagi teman-teman? Silakan. Bisa. Oh, Klinik Pratama Vidya Medika dari Karawang. Selamat datang, dokter. Boleh memperkenalkan diri, dok? Atau Bu Feni, Klinik Sejati Medika Karawang. Oh, terima kasih sudah bergabung di grup mentoring klinik. Kita sama-sama belajar di sini. Ini dari Karawang dan dari Cianjur. Klinik Azayan dari Cianjur nih ya, Malebar Cianjur. Dokter Zafira, Klinik Garvita Pasuruan. Oke, jauh juga Pasuruan. Selamat datang Dokter Zafira. Oke, kita tunggu sambil nunggu Dokter Aman dan teman-teman yang lain yang bergabung. Silakan teman-teman yang ingin memperkenalkan diri, boleh kolom chat. Kita mulai lagi setelah sempat vakum 2 bulan semenjak sebelum Lebaran. Kita mulai lagi free Zoominar mentoring klinik ini. Insya Allah kedepannya kita akan sharing-sharing baik itu di free Zoominar maupun di grup. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, di sini kita sama-sama belajar. Ada saya, Dr. Yusuf dari Klinik Keluarga Cianjur, ada Dr. Rahman juga dari Klinik Adora, ada juga Dr. Sigit dari Klinik Ar-Rahman Kerawang, ada juga banyak teman-teman, kita akan sharing-sharing di sini untuk perkembangan klinik kita. Oke, Dr. Rahman, sudah ready kah? Oh, ada Dr. Dok, Insya Allah. Jasarito dari Balaraja. Waduh, terima kasih dok sudah bergabung. Oke, Dokter Aman. Ya, izin saya pakai 2 device ya dok, satu di Oke komputer, dok, satu di silakan HP dok. ini. Selamat, ini Dokter Aman adalah owner dari klinik Adora di Bandung. Sekarang juga menjadi
partner di klinik keluarga untuk development partnernya. Terima kasih Dokter Aman. Silakan Dok, kalau sudah ready, boleh kita mulai. Baik dok, izin. Saya share screen ya dok ya. Oke, silakan Dok. Sudah muncul dok. Sudah muncul dokter Yusuf. Halo, assalamualaikum. Sudah muncul dok. Sudah dok, sudah ada dok. Oke, siap, siap, siap. Sudah muncul Dok. Tinggal di full Oke. screen kan Dok? Oh, belum di full screen ya. Oke, Ya. baik. Nah, aman ya dok ya. Aman, sip Dok. Lanjut Dok. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil. Sejawat sekalian, teman-teman dokter atau mungkin insan perklinikan ya, dan seluruh peserta yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, izinkan dari hari ini saya mau sharing tentang peluang dan tantangan membangun klinik di era JKN. Nah, izin saya mau menggarisbawahi satu hal. Yang pertama, karena judulnya membangun, artinya ini ilmu yang sifatnya sangat dasar ya Dokter Yusuf ya. Jadi kalau misalkan apa namanya yang sudah punya klinik mungkin bisa sambil mengikuti aja. Jadi memang ini materinya untuk utamanya untuk teman-teman atau dokter yang memang baru mau mencoba untuk masuk ke dunia klinik atau mungkin teman-teman yang sudah memiliki klinik dan ingin membangun klinik yang berikutnya. Sebelumnya saya pernah mengelola klinik Pratama yang dia itu kapitasinya baru 56. Kemudian saya juga pernah mengelola klinik Pratama yang dari 3.000 kemudian menjadi 5.000 dan sekarang diminta membantu juga Dokter Yusuf untuk klinik beliau yang jumlah kapitasinya ada 36.000. Jadi ini lumayan. Saya juga pernah menangani klinik Pratama yang tadinya sudah kapitasinya sudah cukup banyak, kemudian anjlok nol karena putus kerja sama BPJS. Jadi memang dinamikanya lumayan beberapa kali pernah saya alami lah ya, dari mulai yang dari nol, kemudian agak sedikit tumbuh, kemudian yang pertengahan, kemudian makin tumbuh, kemudian yang sudah besar dan diminta untuk di-develop lagi kira-kira peluangnya ada di titik-titik yang mana lagi. Nah, berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Izin ya dokter sekalian, sejawat sekalian. Jadi kita mulai dari kenapa sih kita mungkin perlu ambil peran untuk bisa membangun klinik atau membangun fasilitas kesehatan. Yang pertama, kalau misalkan kita lihat dari jumlah lulusan dokter umum per tahun saat ini setelah digenjot oleh pemerintah, jumlahnya ada 12.000 dokter. Kemudian kalau misalkan dokter spesialis itu masih jumlahnya sekitar 2.700, sedangkan untuk dokter gigi sekitar 2.500. Sedangkan dari tahun ke tahun apabila kita melihat data itu jumlah pertumbuhan dari fasilitas kesehatan, entah itu tingkat pertama, entah itu tingkat lanjut, itu jumlahnya tidak terlalu besar. Ini setelah digabung, itu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, kenaikannya hanya 1,27%. Artinya sangat sedikit. Kalau kita hanya mengandalkan pertumbuhan jumlah RSUD ya, atau pertumbuhan jumlah puskesmas, maka kita tidak akan bisa mengejar kebutuhan dari layanan kesehatan yang diinginkan oleh masyarakat. Pun juga kita
tidak bisa mengejar pertumbuhan dari jumlah dokter tiap tahun dengan jumlah vaskesnya. Artinya saya khawatir di satu titik kita akan mengalami surplus dokter gitu. Jumlah dokternya sangat banyak, sedangkan jumlah vaskesnya tidak terlalu banyak, sehingga keterserapan dari dokter ini menjadi rendah. Nah, yang dikhawatirkan mungkin kita sekarang belum merasakan ya, tapi mungkin 5 sampai dengan 10 tahun ke depan bisa jadi kita lazim mendengar ada dokter yang nganggur, ada dokter yang mungkin bahkan switch karir dari lulusan dokter, kemudian dia ngambil pekerjaannya di tempat yang lain. Karena ini sudah banyak terjadi di Amerika Serikat. Bahkan ada sebuah komunitas namanya physician side gigs. Jadi dokter-dokter yang memang bekerja tapi bukan di ranah kedokteran gitu. Entah itu jadi lawyer, entah itu jadi bikin startup yang di luar dari kedokterannya, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dari dunia kedokteran. Nah, bersyukur di kita masih banyak ruang untuk pertumbuhannya, masih banyak ruang untuk pengembangannya. Dan ini juga salah satu peluang untuk dokter-dokter sekalian apabila dokter-dokter sekalian ingin membangun sebuah klinik. Nah, yang jadi fokus utama dari materi kita hari ini adalah klinik Pratama ya. Nanti untuk klinik utama mungkin saya spill sedikit-sedikit. Nah, kemudian apabila dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia itu memang dibandingkan dengan negara yang lain dari segi market atau dari segi pertumbuhan dari bednya, kemudian yang lainnya itu cenderung lebih rendah dibandingkan yang lain, dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Tidak hanya pertumbuhan dari bed dan vaskesnya, tapi juga spend dari pemerintah kepada kesehatan ini belum terlalu besar, sehingga ya bisa dibandingkan ya dengan negara-negara yang lain kita jauh gitu. Kita masuk ranking 3 besar, tapi dari bawah untuk penyerapan dari dananya untuk kesehatan. Nah, kemudian ini juga bisa kita lihat pemain besar di tiap industri. Kalau misalkan kita melihat di grafik yang sebelah kiri, real estate dan properti itu pemainnya sudah banyak ya, ada 81. Kemudian ada untuk yang finance ya, untuk jasa-jasa di finance itu udah banyak juga 93. Sedangkan untuk di healthcare itu pemain besarnya itu baru sedikit sekali gitu. Ini pun 11 itu bisa dibilang ini rumah sakit semua. Kalau misalkan klinik itu mungkin jumlahnya baru sedikit. Kalau yang mungkin sudah kelihatan, grup yang mungkin bisa dibilang agak middle dan udah cukup besar itu mungkin baru satu ya dari Asna Medica saja. Dia punya jaringan klinik utama khusus jantung. Sedangkan yang lainnya untuk Pratama itu belum terlihat. Mungkin yang sudah sedikit kelihatan di Bandung itu ada namanya Bona Mitra Keluarga. Dia sudah punya mungkin sekitar 5 atau 6 cabang juga di satu. Tapi yang benar-benar grup yang dia atau perusahaan yang dia bermain di klinik dan levelnya sudah nasional itu sepertinya belum ada gitu untuk level Pratama. Kalau utama mungkin sudah ada Asna Medica. Nah, jadi peluang untuk pertumbuhan, peluang untuk market dan peluang untuk kompetitornya sebenarnya cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan industri yang lain. Karena bisa dibilang klinik Pratama itu adalah baik entah itu klinik Pratama maupun klinik utama itu dari segi bisnis itu levelnya masih UMKM atau UKM gitu. Jadi tidak dilirik oleh pemain-pemain besar, sehingga yang ada di daerah-daerah itu adalah teman-teman kita sendiri gitu, dokter-dokter, kemudian mungkin ada pengusaha-pengusaha kecil di daerah-daerah itu. Jadi kecenderungan untuk kompetisinya sebenarnya masih sedikit lebih baik dibandingkan apabila kita masuknya ke ranah hospital maupun ke farmasi gitu ya. Kemudian di tahun 2026 waktu itu ada sebuah seminar ya terkait dengan kondisi keuangan dari BPJS sendiri. Jadi pada tahun 2026 itu diprediksi akan terjadi defisit pada BPJS, bukan surplus ya, defisit.
Nah, ternyata memang setelah dianalisis oleh mereka, kebocoran besarnya itu adalah di rumah sakit, di FKTRL. Sehingga target dari pemerintah itu benar-benar efisiensi anggaran. BPJS menjaga betul agar rujukan itu tidak lari ke rumah sakit. Atau kalaupun lari ke rumah sakit, jumlahnya seminimal mungkin. Jadi sekarang itu apabila kita melihat dinamika yang terjadi di rumah sakit itu luar biasa ya. Di tahun 2025 itu kemungkinan akan segera diterapkan itu kelas rawat inap standar. Kemudian kelas rumah sakitnya juga sekarang diubah, nggak lagi kelas A, B, C gitu, tapi berdasarkan kompetensi. Nah, memang itu salah satu cara untuk mengefisiensi juga dari pemerintah untuk pengeluaran dan belanja kesehatannya itu biar tidak terlalu besar, karena memang kalau misalkan terus-menerus terjadi seperti ini di tahun 2026, diprediksi BPJS akan defisit dan kemungkinan kalau itu terjadi, apa yang sebelumnya BPJS alami di awal-awal mungkin terjadi gagal bayar bisa terjadi juga di tahun-tahun berikutnya. Maka kalau terakhir saya ketemu dengan salah satu pejabat BPJS yang memang beliau bertugas untuk hubungan terkait dengan perluasan dari fasilitas kesehatan, itu beliau menyatakan seperti ini. Kami akan terus memperluas kerjasama dengan FKTP dan memulai membatasi kerjasama dengan. Jadi memang kalau misalkan judulnya Klinik Pratama, itu BPJS sekarang itu sedang membuka peluangnya sebesar-besarnya gitu untuk bisa bekerja sama dengan klinik Pratama gitu. Nah, di sini kan ada bahasa membatasi kerjasama dengan FKTRL ya. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah FKTRL yang di sini yang dimaksud adalah rumah sakit. Sedangkan kalau misalkan klinik utama itu peluangnya masih besar, sangat besar, karena mereka sudah mencoba dan bisa dibilang berhasil menjadikan klinik Pratama ataupun puskesmas itu menjadi gatekeeper pertama atau gatekeeper primer. Nah, mereka sekarang sedang menguji coba memperbanyak gatekeeper yang kedua, yaitu klinik utama. Karena klinik utama nilai klaimnya itu kan setara rumah sakit tipe D Pratama ya, jadi tidak terlalu besar lah dibandingkan dengan rumah sakit, sehingga layanan-layanan spesialistik yang di rumah sakit itu dicoba dibawa ke level klinik utama, gitu, sehingga klinik utama juga menjadi opportunity yang sangat baik dalam mungkin 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Nah, ini sudah ditangkap oleh grup Hasna Medika. Ini sudah ditangkap oleh grup Hasna Medika. Duluan aja. Biarin aja. Di bawah aja, ini dibuka aja. Oke, nah ini udah ditangkap oleh grupnya Hasna Medika. Jadi mereka memang pada saat itu sekitar mungkin tahun lalu saya bertemu dengan salah satu kepala deputi wilayah 5 yang ada di Jawa Barat. Memang beliau sangat mendukung untuk bisa mendirikan klinik yang utama. Jadi memang bahasa beliau itu waktu itu pokoknya gampang lah katanya. Cari daerah atau rumah sakit yang itu pelayanannya udah sangat membludak. Nah, bikinlah itu klinik utama di depan rumah sakitnya. Jadi fungsinya memang untuk mengurai antrian yang sudah membludak di rumah sakit, dan yang kedua untuk membatasi dari nilai klaim yang terlalu besar dari banyak tindakan yang ada di rumah sakit. Sehingga baik klinik Pratama maupun klinik utama itu peluangnya masih sangat besar untuk bekerja sama dengan BPJS. Nah, kemudian DNA dari tantangan di bisnis kesehatan, apapun jenisnya, entah itu farmasi, entah itu medical practice ya, atau itu pelayanan jasa seperti klinik Pratama, klinik utama maupun rumah sakit, kerjasama BPJS maupun tidak, itu DNA-nya sama. Padat modal, padat karya, dan highly regulated. Padat modal memang modalnya cukup besar ya, baik itu klinik Pratama, klinik utama maupun rumah sakit apalagi.
Kemudian yang kedua padat karya. Yang ini juga padat karya ini mengindikasikan dari segi tata kelolanya juga kecenderungannya lebih sulit dibandingkan dengan bisnis-bisnis sekelas yang lain, ya. Kayak misalkan jualan, kita buka rumah makan dan lain sebagainya, itu mungkin cenderung lebih mudah. Karena di dalam satu klinik Pratama saja itu sudah ada 5 sampai dengan 6 profesi yang berbeda. Pokoknya kepalanya beda-beda sehingga jalan pikirnya juga berbeda. Sedangkan di rumah sakit itu ada 10 sampai dengan 13 profesi yang berbeda. Sehingga makin padat karya lagi. Kemudian yang selanjutnya highly regulated. Jadi kalau bisnis yang lain itu nggak terlalu mikirkan perizinan, ya. Jadi langsung aja buka gitu seiring berjalannya waktu. Ketika sudah mulai makin besar, barulah kita mengurus perizinannya, gitu. Sedangkan di kesehatan itu nggak begitu. Di kesehatan itu harus clear dulu seluruhnya perizinan di awal, barulah kita bisa operasional. Padahal biaya perizinannya juga tidak sedikit, ya. Sebenarnya biaya perizinannya mah mungkin bisa nggak terlalu besar, cuma perintilan-perintilan yang di bawahnya itu yang jadi agak besar. Jadi kita sudah keluar banyak modal itu di awal gitu untuk perizinan saja. Dan kalau misalkan kita melihat berdasarkan OSS-nya, maka klinik Pratama saja atau klinik swasta, ya, itu digolongkan sebagai perusahaan atau bisnis atau usaha yang levelnya itu udah menengah tinggi. Artinya kalau sudah menengah tinggi, kita harus betul-betul ketika kita untuk memutuskan membukanya, kita harus benar-benar hati-hati dan merencanakan perhitungannya dengan matang agar jangan sampai boncos, berhenti di tengah jalan dan berakhir di OLX gitu, kliniknya dijual. Kalau misalkan sejawat sekalian iseng cari di OLX, klinik Pratama dijual itu udah banyak banget, ya. Jadi jangan sampai itu terjadi pada klinik yang hendak kita bangun. Nah, kemudian mungkin ini sebagai gambaran besar yang perlu disiapkan apabila sejawat sekalian ingin membangun klinik Pratama. Yang pertama, ada kurang lebih 13 hal yang perlu dicermati. Yang pertama, kalau misalkan kita membangun sendiri, ya, dari awal tanahnya kita sudah punya, tinggal kita bangun gedung, maka ada biaya pembangunan. Kalau misalkan kita ya sudahlah sewa gitu, ya, nggak punya, ya berarti ada sewa gedung. Nah, sewa gedung ini nggak selesai gitu, tapi ada juga renovasi. Karena kita ada tata letak dan tata kelola hubungan antara ruang yang perlu kita setting juga, dari mulai ukuran ruangnya, kemudian misalkan di ukuran ruang minimal di 7 meter persegi, kemudian pencahayaannya minimal di 600 lux, kemudian pintunya diusahakan agak lebar agar bisa bed bisa masuk dan lain sebagainya. Kemudian lokasi nanti penyimpanan limbah sementara itu di mana dan lain sebagainya lah. Itu ada hal yang perlu disetting sehingga apabila kita sewa pasti di situ ada biaya renovasi yang perlu kita pertimbangkan juga. Kemudian ada perizinan Dinkes, kemudian ada juga DLHK, ya, karena sekarang harus ada SPPL, ya, atau UKL-UPL. Nah, kemudian yang sekarang saya nggak tahu ini apakah sudah diterapkan di secara nasional atau belum. Tapi kalau misalkan yang saya dengar belum, karena tergantung dari Pemdanya masing-masing. Jadi kalau di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung itu bangunannya tidak boleh lagi IMB rumah atau IMB rukan, itu nggak boleh. Jadi harus diubah ke dalam PBG klinik sehingga harus mengurus juga perizinannya ke Dinas Tata Ruang, ke IRK-nya, IRK atau KRK-nya. Dan ini cukup menguras modal juga, ya. Mungkin sebagai gambaran, ketika kita sudah mau mengubah IMB dari IMB rumah kemudian jadi PBG, maka pengurusannya itu harus didampingi dengan konsultan. Jadi nanti dihitung lagi koefisien bangunannya, kemudian kekuatan dari bangunannya dan lain sebagainya lah. Pokoknya agak jelimet. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan, dilihat juga di kotanya apakah sudah menerapkan ini atau belum. Tapi setahu saya kalau di secara nasional itu belum. Seperti di Jakarta kalau nggak salah belum deh. Nggak wajib harus bentuknya PBG. Kemudian nomor 5 adalah pembelanjaan alat kesehatan dan BMHP. Nah, ini juga perlu dilakukan perincian yang matang, ya.
termasuk juga merek-mereknya, kemudian BMHP juga ya. Kemudian pembelanjaan meubiler seperti kursi, kemudian meja, kemudian pembelanjaan elektronik ya, seperti komputer, kemudian laptop, printer dan lain sebagainya. Apalagi sekarang seluruh fasilitas kesehatan apapun bentuknya, bahkan praktek pribadi itu sudah wajib menggunakan rekam medis elektronik gitu, sehingga mau nggak mau kita harus upgrade sistem dan proses dari layanannya ke digital. Kemudian pembelanjaan ATK dan alat rumah tangga, kemudian kita juga wajib kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan vendor, kemudian instalasi internet itu mau nggak mau ya, karena memang juga kita harus mulai bisa terbridging dengan Satu Sehat, kemudian ada juga kebutuhan air, listrik, keamanan, internet, kemudian kerjasama vendor rekam medis elektronik, dan modal kerja SDM dan operasional gitu. Jadi nomor 1 sampai 12 ini untuk nge-setting awal gitu, bangunannya ada, kemudian alat-alatnya proper, sistemnya ada, layanannya bisa berjalan. Dan yang nomor ke-13 ini adalah modal awal atau modal awal operasional klinik itu bisa berjalan. Sehingga kurang lebih ada 13 hal yang teman-teman harus persiapkan untuk membangun sebuah klinik. Nah, bagaimana untuk modal kerja SDM-nya ini, saya ambil contoh untuk SDM aja ya, karena operasionalnya nanti jadi panjang, kurang lebih sudah ada lah di nomor 1 sampai 12 ini. Nah, kemudian modal kerja untuk SDM. Karena pada saat kita membangun klinik itu kan nggak langsung pasiennya datang seabrek 1 hari 100 itu kan nggak ya. Jadi kita perlu menyiapkan juga modal kerja di fase-fase bleeding-nya. Nanti kita akan bahas juga grafiknya di akhir-akhir. Nah, kurang lebih untuk modal SDM yang sejawat sekalian perlu siapkan itu seperti ini apabila kliniknya operasional 12 jam atau 2 shift. Jadi anggaplah PJ kliniknya ini owner sendiri ya, jadi ya sudahlah nggak usah ada gajinya gitu ya. Kita nanti boleh sih ambil gaji, nanti tinggal ditambahkan di sini atau ambil bagi hasil aja. Tapi kalau misalkan mau menghemat-hemat di awal, mungkin tidak usah ambil gaji, nggak apa-apa. Nah, misalkan dokter umumnya ada 2, ya, anggaplah keluaran TV-nya, karena memang mungkin pasiennya juga belum terlalu banyak, jadi 4 juta 1 shift. Kemudian yang shift yang keduanya juga sama. Kemudian ada dokter gigi. Ada dokter gigi di situ misalkan 2. Kenapa lebih kecil? Karena memang dokter gigi itu besarnya di tindakan atau di jasanya, bukan di uang duduknya. Jadi mungkin dari segi uang duduk atau keluaran TV-nya bisa lebih rendah. Kemudian ada perawat 2. Kemudian karena memang ini ada dokter giginya, ada cukup full time, berarti mungkin di sini saya kurang menambahkan, di sini ada 1 lagi, yaitu TGM, terapis gigi dan mulut. Nah, yang jumlah SDM-nya juga masih susah. Kami yang di kota juga nyarinya kesusahan ini untuk terapis gigi dan mulut atau perawat gigi lah istilahnya. Nah, kemudian bidan anggaplah 1 shift ya. Kemudian administrasi 1, kemudian apoteker 1, kemudian tenaga teknis kefarmasian 1, dan keamanan kebersihan 1. Anggaplah ini adalah jumlah formasi yang sangat ideal ya. Akan tetapi dari segi gajinya mungkin ini menggunakan batas bawah dari UMR lah, anggaplah seperti itu. Jadi dari gaji saja itu kita perlu mempersiapkan 31.500.000 per bulan untuk gaji saja, belum termasuk operasional sewa gedung dan lain sebagainya. Nah, apakah ini bisa dihemat lagi, Dok? Bisa banget ya, tergantung ya, nanti ini bisa banget bisa dihemat banget ya. Misalkan dokternya selain beliau pemilik, beliau juga praktek ya, kemudian dokter giginya mungkin polanya pola KSO saja. Jadi dokter giginya bukan SDM kita gitu ya. Kemudian yang lain-lain lah bisa diatur-atur lah. Tapi kalau misalkan idealnya kita ingin membangun klinik dan klinik ini benar-benar dikelola oleh orang lain, SDM-nya semuanya orang lain gitu ya, kurang lebih seperti inilah komposisi dari beban dari SDM-nya. Kalau ditambah 1 lagi, terapis gigi dan mulut berarti mungkin sekitar 33 juta ya. 33.500.000 sampai dengan 35 juta. Nah, kemudian ini dari beban-bebannya. Nah, ini kita coba lihat dari peluang pendapatannya, dilihat dari utilisasi maksimal. Andai
kita punya 3 pelayanan, poli umum, gigi, dan KIA. Kemudian andaikan poli umum itu satu dokter itu menangani satu pasien itu 10 menit, sedangkan poli gigi misalkan setengah jam ya. Kemudian poli KIA misalkan ibu bidannya 15 menit. Nah, dalam satu hari dengan durasi pasien itu 10 menit, maka jumlah pasiennya itu dalam satu hari yang bisa ditangani 72, untuk poli gigi 24, dan poli KIA satu shift ya, itu 28. Ini kita bicara yang sangat ideal ya. Tentu di lapangan sangat berbeda karena biasanya pemeriksaan dokter biasanya nggak sampai 10 menit ya. Bahkan ada juga klinik yang dalam satu shift itu 70 itu ada juga gitu. Di puskesmas itu kan ya dari pagi sampai siang itu ada bahkan 150 ya. Ini kita bicara yang paling ideal karena ini bagian dari konsepnya. Sehingga jumlah pasien per bulan itu sekitar seperti ini, bisa sejawat sekalian lihat. Kemudian per tahun segini, maka apabila kos per pasien itu sekali berobat itu 50.000 untuk umum, dan gigi itu rata-rata dibikinlah 250.000, kemudian 35.000 untuk bidan. Ini judulnya kalau kita kliniknya umum ya, full umum nggak ada BPJS. Maka hasilnya omset per bulannya apabila sudah ditambah kurang lebih sekitar 275 juta 80.000. Jadi sebenarnya ketutup kok beban-beban yang tadi kalau misalkan kita sudah mencapai ya, kapasitas yang maksimum gitu ya. Dan apabila pendapatan dikalikan 12, maka dalam satu tahun optimal bisa kita mendapatkan di 3,3 miliar. Ini belum hitung obat, teman-teman. Jadi kalau ditambahkan obat ya, misalkan obatnya 20.000, kemudian jumlah pasiennya segini, maka dikali ya kurang lebih mungkin di sekitaran 3 sampai dengan 5 miliar lah untuk omsetnya. Dari kliniknya apabila benar-benar ini kunjungannya luar biasa seperti ini. Ya. Jadi insya Allah sebenarnya ketutup bebannya. Nah kemudian peluang apabila kita bekerja sama dengan BPJS. Yang pertama adalah peluang kalau sistem BPJS itu kan sistemnya kalau di klinik pertama itu kapitasi ya. Sedangkan nanti kalau misalkan sistemnya di klinik utama itu klaim. Saya ada sih daftar klaimnya itu yang setara dengan rumah sakit UPD, mungkin kapan-kapan bisa saya kirimkan di grup ya. Jadi kalau misalkan yang klinik utama itu untuk perkunjungan spesialis itu nilainya sekitar 192.500. Nah, untuk tindakan-tindakan yang lainnya menyesuaikan dari diagnosisnya. Apalagi kalau misalkan klinik utamanya punya rawat inap, maka menyesuaikan inasi budisnya berdasarkan paket-paket diagnosisnya itu udah ada rinciannya, mungkin kapan-kapan lah saya kirim. Sedangkan kalau misalkan kita di klinik Pratama, nah ini kita sudah ada perubahan kenaikan tarif ya berdasarkan PMK nomor 3 tahun 2023. Yang semula klinik Pratama itu mungkin dokter bisa perhatikan di sini. Yang sebelumnya klinik Pratama itu di sekitaran 10.000 ya. Sekarang bisa mencapai 12.000 jika terpenuhi lah istilahnya rasio dokternya. Jadi anggaplah teman-teman bekerja sama dengan BPJS, teman-teman udah punya 2 dokter di situ, plus ada 1 dokter gigi, maka jadi 12.000. Sedangkan misalkan si apa namanya itu pesertanya masih 2.500 misalkan, maka tinggal dikalikan 12.000. Nah, kalau misalkan makin banyak lagi jumlah dokternya, maka rasio kapitasinya juga akan mengikuti. Maka ini juga jadi panduan sejawat sekalian untuk memaksimalisasi nilai kapitasi dari klinik Pratamanya. Nah, kemudian selain dari peluang kapitasi, itu ada juga peluang non kapitasi. Tapi sebelum masuk ke sana, kita coba hitung analisis dari gross profit marginnya ya. Gross profit marginnya kalau misalkan kita hanya mengandalkan kapitasi dari BPJS. Nah ini sudah saya coba buatkan hitungannya. Ini saya coba ambil langsung bulan ke-51 ya, karena biar ngitungnya agak sedikit kelihatan, karena kalau dari bulan ngitung 1 sampai dengan ke-51 saya drag semua ini jadi agak susah. Nanti mungkin di akhir saya coba tampilkan Excel-nya ya. Nah, andai ini klinik kita sudah beroperasi di
sampai dengan 51 bulan. Ya. Berarti udah berapa ya? Itu udah hampir 4 tahun berarti ya, udah 4 tahun lebih ya. Jadi anggaplah jumlah kapitasinya itu kita ambil contoh aja deh di 4.200 nih di bulan ke-60 ya. Di 4.200 dengan kenaikan kapitasinya 75 dan morbiditas 15%, maksudnya morbiditas itu angka kesakitan ya, jadi kunjungannya. Tapi sebenarnya ini angka konsep saja karena di lapangan biasanya di atas itu rata-rata pengalaman biasanya di 20 sampai dengan 25%. Ada kasus juga yang kunjungannya di klinik kolega saya kunjungannya sampai 40%, ini bonyok sekali. Nah, kalau misalkan di 15 sampai dengan 25% insya Allah masih aman. Nah, andai morbiditasnya 15%, maka jumlah kunjungan di bulan itu segini, ya, maka pendapatan kapitasinya anggaplah ini kita belum hitungnya masih gross ya. Jadi sekian 3.000 ini atau 4.200 ini dikalikan anggaplah 12.000 ya. Dikalikan 12.000 maka atau dikalikan 10.000 deh biar gampang, maka muncul angka 42 juta. Nah, nanti pasien itu kan datang ya. Nah, satu pasien itu kan akan menjadi beban ya. Semakin banyak pasien berkunjung, itu semakin banyak juga bebannya. Nah, ini kita perlu hitung kos per pasiennya. Jadi setelah mendapatkan penanganan dari dokter, misalkan berarti ada jasa medis ya, katakanlah jasa medisnya 5.000, kemudian ada tindakan misalkan jahit untuk dokternya misalkan 10.000 ya, jadi udah 15.000 ditambah obatnya misalkan 15.000 juga, artinya kos satu pasien itu 30.000. Anggaplah seluruh pasien yang ada datang di klinik kita rata-rata aja 30.000, maka kos pasien BPJS itu dengan jumlah kunjungan segini dan satu pasien itu bebannya 30.000, maka kurang lebih kos BPJS-nya seperti ini. Ya. Anggaplah 18.900.000 ini. Artinya masih ada ruang untuk lebih ya, sejawat sekalian. Jadi tinggal dikurangi 42 juta dikurangi 18 juta. Artinya masih ada sisanya. Tapi ini sifatnya masih gross profit margin saja atau belum dikurangi kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti gaji dan operasional. Nah, kemudian yang jadi tantangan sekarang itu sistem dari kapitasinya itu nggak seperti dulu yang langsung dikali 10.000, akan tetapi ada koefisien yang lainnya. Jadi selain jumlah peserta dikalikan besaran dari nilai kapitasi, kemudian dikalikan juga pemenuhan KBK dan koefisien penyakit. Nah, ini mungkin perlu ada diskusi khusus ya mengenai tema ini karena jadi panjang sekali nih kalau dibahas. Artinya yang apabila kita KBK-nya misalkan 100%, maka dikalikannya benar-benar 12.000 gitu. Tapi kalau misalkan KBK-nya kurang dari 100%, 96, kemudian 95, itu juga bisa jadi berkurang. Ini juga berlaku pada klinik utama sejawat sekalian. Jadi kalau klinik utama tapi karena bukan kapitasi, sistemnya bukan KBK, akan tetapi nilai kredensialing. Jadi kalau misalkan pada saat kredensialing itu dari segi sarana prasarana nilainya hanya 80%, maka nilai klaim yang tadi 192.000 lagi tadi itu dikalikan 80% gitu. Artinya benar-benar kalau misalkan kita mau membangun klinik utama dari segi sarpras harus benar-benar sesuai dan memenuhi keinginan dari kredensial BPJS. Jadi benar-benar harus lengkap baru kita bisa mendapatkan si 192.800 lagi tadi dengan maksimal gitu. Misalkan enggak ya jadi berkurang. Nah, salah satu kolega saya itu ada bangun di Bogor, dia ternyata kredensialingnya 80, jadi nilai klaimnya juga berkurang gitu, jadi kan eman ya. Nah, jadi ini yang disebut padat modal tadi karena memang BPJS ini maunya banyak dan mau nggak mau kita harus penuhi gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, selain dari peluang kapitasi, ada juga peluang non kapitasi. Jadi apabila kita bekerja sama dengan BPJS, itu kita tidak hanya bisa memanfaatkan dana kapitasi, tapi juga kita bisa memanfaatkan dana non kapitasi atau dana yang bisa kita klaim. Jadi kalau kapitasi dibayarkan per bulan, klaim itu diklaimkan tiap bulan. Jadi ada beberapa, sebenarnya ada banyak rinciannya banyak banget. Nanti bisa teman-teman baca di PMK nomor 3 tahun 2023, lengkapnya di situ ada semua dan ada di pasal-pasal awal. Kalau di pasal-pasal di bab 2 itu nanti masuk di klinik utama dan rumah sakit.
Nah, ada beberapa yang bisa diklaimkan. Ini salah satu peluang yang cukup besar dan bisa mendongkrak omset, itu salah satunya yang saya sangat sarankan tuh di USG. Dan USG-nya ini bisa dilakukan oleh dokter umum. Jadi POGI itu sudah membuat apa namanya SKDI khusus untuk pelayanan USG ANC khusus dokter umum, jadi sudah legal dan diperbolehkan. Jadi syaratnya kalau misalkan sudah kerja sama BPJS, cukup nanti melampirkan sertifikat pelatihan USG saja. Dan itu nilainya cukup besar ya, sekitar 160.000. Jadi harganya mirip dengan harga umum ya. Kemudian ada ANC dokter, kemudian ANC bidan, kemudian ada pos PNC itu postnatal care ya. Kalau misalkan kita ada layanan persalinan, itu juga bisa diklaimkan. Kemudian ada rawat inap, ada persalinan, ada KB IUD juga bisa diklaimkan. Kemudian ada suntik dan protesa gigi. Nah, 500 ini adalah satu rahang. Kalau misalkan 1 juta itu 2 rahang. Ini sebenarnya kalau protesa gigi jujur ini agak tipis ya, karena kita kalau misalkan protesa gigi kan kita harus membuat ke lab dulu ya untuk si gigi palsunya. Kemudian kalau misalkan di labnya itu biasanya di atas ini gitu. Jadi kalaupun kita menggunakan klaim dari BPJS itu biasanya dapatnya tipis banget gitu. Kasihan juga dokter giginya. Nah, kemudian berikutnya ini juga jadi tantangan apabila kita membangunnya di era sekarang, karena memang sekarang akreditasi itu jadi syarat wajib untuk bisa bekerja sama dengan BPJS. Jadi dulu sebelum akreditasi diwajibkan, kita bisa langsung kerjasama aja dengan menggunakan syarat-syarat yang standar lah. Nah, sekarang tidak bisa. Kalau misalkan kita membangun kliniknya sudah jadi, mau kerja sama BPJS, harus akreditasi dulu. Dan akreditasi itu cukup menyita waktu, tenaga, dan energi. Bayangkan ya teman-teman, misalkan baru membangun klinik, kemudian dari segi kunjungan juga belum terlalu banyak, kita juga masih harus penyesuaian adaptasi dari SDM kita, masih training dan lain sebagainya. Habis itu diminta untuk mempersiapkan akreditasi ya. Kalau misalkan mau benar-benar optimal itu minimal 3 bulan lah kalau saran saya. 2 bulan sampai dengan 3 bulan. 1 bulan bisa sih, cuma begadang terus nanti. Mungkin 1 sampai dengan 3 bulan. Nah, ini jadi syarat juga. Dan ini juga perlu dicermati apabila kita ingin membangun klinik, karena sedikit banyak tata kelola yang ada di akreditasi itu menjadi penilaian juga nanti pada saat kita diakreditasi. Jadi kalau bisa pada saat kita membangun dari awal itu dari segi tata ruangnya, kemudian persyaratan yang lainnya sudah sesuai dengan akreditasi gitu. Sehingga ketika sudah masuk waktu akreditasi kita tidak lagi melakukan renovasi. Kayak misalkan contoh kita harus menyediakan ruang sterilisasi yang terpisah gitu ya. Kemudian ada apa namanya ruang penyimpanan limbah sementara. Kemudian toilet itu pintunya kalau bisa terbukanya itu bukan ke dalam ya, toilet pasien terbukanya bukan ke dalam tapi keluar. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan pada saat perencanaan tata ruang dan pembangunan dan renovasi kliniknya. Kemudian teman-teman sekalian perlu dicermati juga karena memang pada saat membangun klinik itu apabila kita mencoba membangunnya dari nol ya, nggak didahului dari sebelumnya, karena beberapa kasus itu kan sebelumnya dokter itu sudah praktek pribadinya sudah ramai, kemudian membangun klinik pratama. Nah, ini aman. Tapi kalau misalkan kita membangun klinik pratamanya atau klinik utamanya dari awal, benar-benar dari nol ya, pasiennya juga mencoba kita hadirkan sendiri, marketing dari lain sebagainya. Nah, ini juga kita perlu mempertimbangkan grafik ini, teman-teman. Nah, yang pertama ada garis oranye ya. Nah, garis oranye ini total cost atau total beban lah ya, anggap aja begitu. Yang biru ini revenue atau penghasilan atau omset ya, namanya sama. Loss ini rugi, ya, kemudian profit ini untung. Fixed cost itu adalah biaya yang harus kita keluarkan tetap ya. Jadi gaji itu kan tetap ya, ada nggak ada pasien tuh gaji harus kita bayarkan. Listrik itu ada nggak ada pasien ya harus kita bayarkan. Ada yang fixed cost, ada yang sifatnya variable cost. Variable cost itu adalah dana-dana atau beban-beban yang dia baru keluar jika ada transaksi aja. Misalkan ada pasien datang,
jasa medis, dokter, satu pasien misalkan 10.000. Nah, 10.000 itu adalah variable cost. Kemudian jasa medis misalkan 1 kali hekting misalkan 12.000. Nah, itu juga adalah variable cost. Variable cost itu dia keluar jika hanya ada transaksi atau ada kunjungan pasien aja. Nah, di awal number unit sold ini tadi anggaplah kalau di unitnya kita ya di klinik itu anggaplah ini kunjungan ya teman-teman. Nah, anggaplah kita berjalan ini bulan ke-0 yang di sini misalkan di titik ini adalah bulan ke-18 misalkan. Nah, break even point itu maksudnya adalah titik impas. Jadi BEP itu bahasa BEP itu bukan balik modal, tapi titik impas di mana penghasilan atau omset dari klinik itu sudah bisa membiayai secara mandiri seluruh operasional dan seluruh bebannya dalam 1 bulan atau bahkan dalam 1 tahun. Jadi kita usahakan betul mencapai break even point. Nah, break even point ini sekali lagi ini bukan balik modal, ini baru impas. Jadi nggak ada untung, nggak ada rugi gitu. Jadi impas saja udah. Nah, baru nanti ketika sudah kunjungannya semakin banyak, kemudian mungkin kapitasinya semakin banyak, sudah bisa menutupi total cost-nya, maka muncullah profit di situ. Jadi, teman-teman dokter sekalian, sejawat sekalian perlu menyiapkan masa-masa bleeding ini. Ya. Nah, masa bleeding-nya ini pertanyaannya berapa lama gitu, ada berapa modal yang harus kita siapkan untuk seenggaknya jadi tabungan, ada nggak ada pasien itu kan kita harus bayarnya. Nah, ini berapa lama? Nah, ini ada hitungannya sendiri. Kemudian, oke. Nah, jadi yang harus sejawat sekalian pahami bahwa investing di bisnis kesehatan itu long game, ya. Jadi nggak bisa kita apa ya istilahnya terburu-buru, pokoknya bawa klinik langsung untung gitu ya, langsung laris. Itu butuh waktu, tetap butuh waktu. Jadi sehingga karena memang ini long game, dokter dan sejawat sekalian harus benar-benar sambil belajar tata kelolanya, kemudian sambil benar-benar menyiapkan modalnya, dan sabar ya. Karena nanti di 1 tahun awal itu pasti grafiknya tuh nggak langsung eksponensial gitu, pasti agak landai-landai dulu gitu di 4 bulan pertama, 5 bulan pertama. Nah, kemudian gimana nih sekiranya kita mau mencoba membangun? Apa saja yang perlu kita pertimbangkan? Yang pertama demand, dokter sekalian. Demand itu permintaannya. Kita lihat di daerah itu seperti apa permintaannya. Udah banyak belum kliniknya? Jangan-jangan kalau kompetitornya udah banyak, permintaannya juga udah ketutup sama kompetitor-kompetitor kita. Gitu. Nah, ini kita perlu pertimbangkan. Ya. Kemudian dari supply dokternya, supply SDM-nya. Apalagi kita ingin membangunnya klinik utama. Nah, ini luar biasa. Gitu. Ini saya pengalaman waktu itu mencoba membangun klinik utama yang di Edelweiss itu. Jadi waktu itu saya kelola 3 ruko, diminta membantu ngelola klinik ya. Jadi ada 1 ruko klinik Pratama, ada 2 ruko kosong. Jadi waktu itu kita coba bangun klinik utama dan itu luar biasa teman-teman. Mencari dokter spesialis itu agak lumayan susah ya. Selain dokternya juga jumlahnya masih sedikit, dari segi apa ya istilahnya harapan juga banyak ya. Jadi banyak assurance yang kita juga harus siapkan, misalkan dari segi guaran TV-nya, kemudian pengembangan kompetensi yang dokter spesialis itu inginkan, itu juga perlu kita pertimbangkan. Kemudian dari lokasinya, itu seperti apa prospeknya, lokasinya seperti apa, terlewati jalur roda 4 atau cukup motor gitu ya, itu juga perlu kita pertimbangkan. Kemudian tingkat keramaiannya, 1 menit itu berapa motor yang lewat, 1 menit itu berapa mobil yang lewat, itu juga perlu kita pertimbangkan karena mau nggak mau semakin apa namanya trafficnya semakin bagus, itu semakin bagus juga untuk orang-orang yang lewat itu terkonversi berkunjung ke fasilitas kita. Nah, kemudian prospek dari kotanya, yang dimaksud prospek dari kotanya untuk mungkin levelnya untuk rumah sakit ya. Untuk level klinik itu mungkin prospek dari kecamatannya atau prospek dari kelurahannya. Itu dilihat pertumbuhan penduduknya seperti apa, makin banyak apa makin dikit. Atau jangan-jangan dari segi pertumbuhan udah mandek gitu ya. Karena ada tuh datanya dokter sekalian, sejawat sekalian bisa lihat di datanya BPK.
itu di tiap kelurahan itu masing-masing atau tiap kecamatan itu sudah ada tingkat pertumbuhan penduduknya. Nah, kalau yang bagus itu biasanya di angka 1,5 sampai dengan 2,5 itu bagus. Biasanya di bawah itu agak lambat, mungkin agak kurang maju gitu kecamatannya. Nanti bisa dicari ya di datanya BPS, sorry bukan BPS. Kemudian support dari stakeholder terkait dengan pemangku kepentingan di situ. Nah, ini agak unik teman-teman, tiap Dinkes itu berbeda-beda. Kayak misalkan contohnya di Kota Bandung itu Dinkesnya agak sedikit strict dari segi perizinan sehingga sebagai contoh nih agak lama. Sebagai contoh ada kolega saya, beliau mengajukan perizinan itu data semuanya sudah lengkap di bulan Februari, baru divisitasi bulan Oktober. Ini kan luar biasa ya. Bayangkan kalau kita itu sewa ya, kalau judulnya sewa kita 8 bulan itu idle itu nggak ada kegiatan karena memang izinnya belum keluar. Tapi di kota-kota yang lain biasanya sih rata-rata di 1 sampai dengan 2 bulan perizinan itu bisa keluar kalau misalkan kita persyaratannya udah lengkap semua. Jadi ini perlu dipertimbangkan teman-teman di Dinkesnya seperti apa. Kalau Dinkesnya insya Allah sangat bisa kita ajak kompromi ya alhamdulillah ya bisa cepat. Tapi kalau misalkan kasus-kasusnya seperti di Kota Bandung atau di Kota Bandung mungkin agak butuh sabarnya agak lama dan effortnya juga agak butuh lebih strong lagi. Nah kemudian dokter dan sejawat sekalian juga perlu mempertimbangkan jumlahnya gitu ya, jumlah penduduk. Karena mau nggak mau klinik pratama atau klinik utama itu kan sistemnya atau bisnis modelnya itu localized. Beda sama rumah sakit yang dia bisa mengcover seluruh penduduk satu kota. Tapi kalau misalkan klinik itu mungkin hanya di levelnya kecamatan, 3 kecamatan, atau bahkan 1 kelurahan saja gitu ya. Nah ini juga perlu dipertimbangkan jumlah populasinya seperti apa. Jadi dilihat apa namanya jumlah populasinya banyak atau tidak, padat atau tidak gitu ya. Nah kemudian di situ bisa nanti kita kalikan dengan angka kesakitannya. Memang rata-rata di Indonesia di 15% masih. Ditambah dengan kan daya beli masyarakatnya seperti apa gitu. Ada yang penduduknya banyak, tapi ternyata daya beli masyarakatnya kurang, sehingga cenderung lebih suka misalkan periksanya ke bidan atau ke mantri. Nah ini biasanya di daerah-daerah yang satelit-satelit atau tier city ya, kota-kota yang ketiga, kota-kota kecil itu biasanya seperti itu. Kemudian lokasinya juga kita perlu pertimbangkan. Kemudian akses jalannya, itu kompetitornya berapa kilometer dari kita. Kemudian daya beli tadi ya, masyarakat kita seperti apa. Angka kesakitannya gimana. Kemudian populasinya gimana, usianya gimana, kepadatannya gimana, proyeksi pertumbuhan dari kotanya seperti apa, kemudian proyeksi nanti pengembangan di kecamatan itu mau kayak gimana gitu ya. Itu juga perlu kita pertimbangkan karena kita pilihannya begini, kalau saya biasanya begini. Silahkan membangun di 2 kondisi ini. Pertama, di kelurahan atau kecamatan yang memang mungkin penduduknya belum terlalu banyak, tapi pertumbuhannya cepat. Jadi kliniknya akan tumbuh bersama tumbuhnya masyarakat. Atau kita bermain di market yang memang atau kecamatan atau kelurahan yang sudah mulai padat, pertumbuhannya sudah sedikit, tapi jumlah kompetitor atau jumlah kliniknya belum terlalu banyak. Nah, ini juga bisa kita jadikan pertimbangan untuk apa namanya kita bangun klinik di situ. Nah, maka take home message-nya yang pertama apabila kita ingin membangun klinik, pahami dan ukur kemampuan diri, tentukan jenis klinik yang ingin dibangun, kemudian tentukan target marketnya, mau yang menengah ke bawah, menengah ke atas atau ke atas banget gitu ya. Kemudian jenis kliniknya mau jenis klinik yang utama spesialis khusus, misalkan klinik mata saja, atau klinik rehab medis saja, atau klinik pertama yang umum, ada dokter umumnya, dokter gigi, ada bidannya, atau mau klinik pertama yang khusus. Ada klinik pertama khusus misalkan kecantikan, ada klinik pertama khusus hitan. Nah ini juga perlu dipertimbangkan perencanaannya. Kemudian lakukan visibility study ya. Kita lakukan visibility study atau studi kelayakan di kota itu ya. Tadi seperti yang penjabaran yang sebelumnya saya sampaikan sekilas-kilas tadi.
Kemudian lakukan financial projection. Nah, ini mungkin kita coba akan tampilkan Excel-nya. Kemudian siapkan modalnya, eksekusi, dan terus belajar. Jadi kenapa dokter sekalian harus selalu belajar? Karena jujur ini sangat berbeda ya. Melayani pasien dan mendatangkan pasien itu dua hal yang berbeda. Jadi ini ilmunya benar-benar beda. Kita melayani pasien, mendiagnosis, kemudian memberikan obat, dan bagaimana caranya mendatangkan pasien itu benar-benar berbeda. Jadi benar-benar harus belajar lagi dari awal. Nah, kita coba tampilkan yang Excel-nya sebenarnya. Oke. Ya. Sudah muncul ya, Dokter Yusuf? Sudah dok, sudah muncul. Oke. Tinggal Nah, ini dibesarkan lagi kali siap. dok. Gimana dok? Dibesarkan lagi Oh, ininya. dibesarkan lagi. Oke, sebentar. Ini nggak bisa di slide share-nya. Sebentar, kita zoom aja. Nah, ini sebagai contoh lah ya. Jadi memang kita harus lakukan detailing terkait dengan uraian-uraian kegiatannya, misalkan perizinan, kemudian seperti apa itu dengan DLHK, kemudian renovasi gedungnya seperti apa, kemudian alat kesehatannya rincian dengan harganya, kemudian bahan habis pakainya kita butuh apa saja, mebelirnya, dan lain sebagainya, sampai ke modal kerjanya seperti apa. Ini perlu kita lakukan rincian secara detail, biar karena biasanya ketika kita membangun nggak pakai perencanaan yang matang, itu biaya nggak terduganya jadi banyak banget gitu. Jadi kita yang kita siapkan mungkin berapa, nanti jebol lagi gitu ya. Dananya jebol, kita harus pinjam ke perbankan misalkan, atau pinjam ke yang lainnya, sehingga nanti beban kliniknya tidak hanya beban operasional dan beban gaji, tapi ada beban hutang juga, dan ini merepotkan. Nah, contoh utilisasi. Oke, ini sederhana aja ya, sejawat sekalian. Anggaplah tadi ya, untuk operasi gaji itu tadi misalkan di 30 juta misalkan ya. Kemudian tambah-tambah operasional kan anggaplah 10 juta. Jadi untuk klinik kita agar bisa impas itu katakanlah tiap bulan kita butuh 40 juta. Nah, maka kita lakukan proyeksi gini, sejawat sekalian. Mohon disimak ya. Anggaplah ini bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan seterusnya sampai ke bulan ke-60 ya. Nah, anggaplah di bulan ke-1 itu hanya ada 1 hari per pasien ya misalkan. Anggaplah kita hari Ahadnya libur, jadi ada 26 pasien aja, atau 26 hari, jadi ada 1 pasien. Jadi 1 hari 1 gitu pasien. Nah, maka kalau misalkan harga dari layanan atau pemeriksaan dokter umum ini adalah 50.000, maka total omsetnya 1,3, berarti kita masih kurang sekitar 38 juta lagi ya. Nah, andai pertumbuhan kliniknya itu, atau pertumbuhan jumlah pasiennya hanya 10% gitu tiap bulan. Nah, ini bisa nanti kita tracking ya, di bulan keberapa bakal ketutup. Misalkan hanya layanannya dokter umum aja. Nah, kita coba cari ya, tadi kita bilang di 40 juta ya. Nah, mungkin akan baru tertutup di bulan ke-25. Bulan ke-25 itu artinya tahun kedua ya. Artinya mungkin dokter sekalian perlu menyiapkan modal, atau menyiapkan modal kerja atau dana operasional itu sampai dengan 2 tahun gitu. Karena kita ya meskipun sebenarnya nggak mungkin sih ya selama 2 tahun itu nggak ada pasien sama sekali, kan nggak mungkin ya. Tapi setidaknya ini bisa jadi ancang-ancang kita untuk agar operasionalnya terus berjalan gitu, nggak berhenti di tengah jalan. Nah, ini kalau misalkan dokter umum aja. Nah, kalau misalkan sama bidan ya mungkin bisa ditambahkan. Jadi mungkin
nggak sampai di bulan ke-20 gitu ya, nggak sampai di bulan ke-20 atau bulan-bulan berikutnya, apalagi ada dokter gigi, kemudian ada layanan yang lain dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lakukan proyeksinya seperti ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mau detailing, itu kita juga bisa lakukan proyeksi cash flow-nya seperti ini. Nanti dari sini akan ketahuan cost per benefit-nya berapa. Ini contohnya ini 1,67 ya hitung-hitungannya. 1,67 tuh jadi cost per benefit itu seberapa apa ya istilahnya, seberapa layak atau seberapa worth it secara keuangan kliniknya ini apabila kita bangun. Kalau misalkan B/C-nya itu benefit per cost-nya itu di bawah 1, maka nggak worth it. Tapi kalau misalkan sama dengan 1, itu kayaknya lebih baik kita pindah juga deh ke tempat yang lain gitu. Tapi kalau misalkan di atas 1, ya maka dia cukup worth it dari segi keuangan. Nah, ini sebenarnya ada juga analisis proyeksi yang lebih detailingnya, sehingga kita lebih tahu kondisi real dari cash yang berjalan. Jadi kalau tadi kan cuma ngitung kunjungannya, tapi kalau ini misalkan benar-benar sudah ada pemasukan gitu di apa namanya di kliniknya, misalkan nih contohnya pemasukan di bulan pertama ya ternyata cuma 10 juta, oh ternyata dari total beban misalkan 60-70 juta ternyata ya berarti masih rugi gitu ya. Nah, nanti di sini akan kelihatan bisa diproyeksikan sampai bulan ke-60 di titik mana dia mulai untung. Nih, kalau di sini berarti di bulan ke-21 tanda kurungnya mulai hilang, berarti dia berarti sudah mulai untung. Jadi kalau di dalam keuangan kalau misalkan masih dikurung itu berarti masih minus, tapi kalau misalkan sudah kurungnya sudah hilang dia berarti sudah surplus. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan atau mungkin bisa jadi sekedar pengetahuan untuk sejawat dan dokter sekalian, ketika kita ingin membangun klinik harus bisa dilakukan proyeksi secara finansial kalau misalkan memang dokter dan sejawat sekalian mampu untuk melakukannya. Mungkin gitu dulu yang dapat saya sampaikan. Hatur nuhun sejawat sekalian, saya kembalikan ke Dr. Yusuf. Mangga. Wah, mantap sekali dok. Ininya peluang dan tantangannya bagaimana memprediksi sebuah klinik untuk sampai ke BP tadi dok ya, sampai BP dan perhitungannya detail sekali sampai ke ada studi kelayakan, feasibility study seperti apa. Ah, ini udah ada pertanyaan nih dok dari teman-teman. Yang pertama dari Dokter Indiati atau Ibu Indiati ini izin bertanya dok. Jadi itu artinya kalau kedepannya klinik Pratama yang bekerja sama dengan BPJS, apakah harus menambah layanan seperti rawat inap dan lain-lain dok, agar pasien sebisa mungkin ditahan di vaskes pertama dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Gimana nih dok? Ya, Jadi intinya apakah memang harus nambah rawat inap dok? Kalau memang peluangnya untuk di klinik Pratama sebegitu besar gitu dok. ya. Sebenarnya nggak ada kewajiban untuk menambah rawat inap dan itu bukan menjadi prasyarat dari BPJS. Dokter Indiati ya dok ya, atau ibu ya mungkin ya dokter aja lah ya. Dokter Indiati nggak wajib untuk kita membangun rawat inap, karena kalau misalkan kita membangun rawat inap dari segi pembangunan juga kita perlu melakukan atau syarat dan apa ya istilahnya syarat pembangunan itu jadi lebih banyak lagi ya dok ya, betul ya dok ya. Ya betul. Jadi contoh misalkan kita kalau misalkan klinik Pratama hanya rawat jalan, itu persyaratan dari Dinkesnya hanya cukup SPPL aja. Atau misalkan untuk pengelolaan limbahnya, airnya itu bisa limbah cairnya itu bisa kita berikan ke vendor atau bisa via vendor gitu diambil. Tapi kalau misalkan rawat inap kita harus bikin IPAL. Nah, IPAL itu yang IPAL sederhana aja itu di angka 60 sampai dengan 100 juta untuk pengelolaan airnya. Kemudian kita harus punya ambulans. Kemudian harus punya instalasi gizi, kemudian farmasinya harus 24 jam dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau memang modalnya belum cukup untuk membangun rawat inap, maka itu pun tidak menjadi syarat mutlak untuk bisa bekerja sama dengan BPJS. Jadi aman dok, kalau misalkan mau kerja sama BPJS,
nggak harus bikin layanan rawat inap. Tapi kalau misalkan kita mampu untuk membangun itu, peluangnya sangat besar. Peluangnya sangat besar. Karena masih banyak pasien-pasien kita, masyarakat kita yang nggak mau ke rumah sakit gitu. Jadi harapannya tuh udahlah di klinik aja udah gitu. Apalagi penanganannya itu kan cenderung lebih bisa lah gitu. Sederhana kayak misalkan kasus-kasus yang di klinik kan biasanya diare, kemudian dehidrasi, kemudian dispepsia yang inteknya kurang, kemudian kayak contohnya lagi misalkan demam berdarah, kalau misalkan dokternya berani itu ya bisa juga dilakukan di klinik Pratama gitu. Jadi ini cukup mendongkrak juga untuk omset ya dari non kapitasi BPJS. Kalau Jadi untuk klinik Pratama, dok, itu bisa bednya sampai 10 maksimal. Tapi kalau klinik utama itu juga sama 10, tapi ada cap dirjen yang kemungkinan akan dikeluarkan. Untuk klinik utama bisa sampai 20. Jadi luar biasa, nanti tambah 5 bed lagi jadi rumah sakit tipe D ini peluangnya besar. minimal ada 5 bed ya dok ya. Iya, minimal 5 bed, betul, minimal 5 bed. Dan Untuk maksimal 10. sebetulnya harus dianalisa dulu dok ya, apakah peluangnya masih adakah untuk rawat inap? Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Rahman, peluangnya seperti apa? Sekedar sharing aja di klinik keluarga juga dulu awalnya rawat jalan, tapi karena kita sudah ada bidan dan membuka persalinan dan persyaratannya memang harus ada rawat inap, mau nggak mau harus buka rawat inap. Tetapi alhamdulillahnya sampai saat ini kita buka rawat inap, bornya sekitar 70-80%. Jadi agak lumayan juga seperti yang tadi disampaikan Dr. Rahman. Ternyata pasien-pasien itu lebih nyaman dia untuk rawat di klinik daripada harus ke rumah sakit. Nah, itu mungkin peluang juga, tetapi dokter-dokter, teman-teman sejawat mungkin harus menganalisa juga dok ya. Betul dok. Kalau misalkan lokasinya di kota besar, mungkin saya pribadi nggak menyarankan untuk rawat inap karena rumah sakitnya udah banyak. Ini kejadian soalnya waktu kapan hari saya ngobrol dengan salah satu direktur medis di Hasna itu, mereka punya klinik rawat inap di Malang, kota Malang. Bayangkan kota Malang itu kota besar. Ada rawat inapnya dan ternyata pertumbuhannya gitu karena pasiennya lebih memilih di rumah sakit. Tapi Ya. mungkin untuk daerah-daerah di tier 2 atau tier 3 itu mungkin bisa dipertimbangkan. Saya ada kolega di Subang, dia punya klinik Pratama, dok. Ya. Kapitasi BPJS-nya 2.000, tapi cuma 2.000, tapi bornya itu penuh terus, dok. Jadi Ya. malah pendapatan tertingginya itu bukan dari kapitasi, Dari rawat tapi inap ya dari dok. rawat inapnya. Jadi dia tidak hanya menerima pasien rawat inap dari pasien rawat jalan di kliniknya dia, tapi klinik Pratama lain yang nggak punya rawat inap, itu rawat Ya. inap di tempat dia. Ya. Jadi ini sebenarnya peluang juga. Karena kalau di daerah tier 3 itu masih banyak bidan ataupun mantri-mantri yang perawatan di rumah dok. Mereka mungkin dengan adanya bisa di cover BPJS, mungkin mereka lebih nyaman untuk di klinik ya. Apalagi dengan layanan di kliniknya lebih udah mulai agak bagus ya untuk rawat inapnya. Gitu dok ya. Ya, betul dok, setuju. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Izin dok, bagaimana modal awal yang dibutuhkan untuk menambah layanan USG di klinik Pratama BPJS? Berapa ya dok? Nah, terus Oke. baiknya dari kita mencari dokter yang sudah ikut pelatihan USG atau yang berpengalaman dok. Bagaimana? Karena di daerah saya layanan USG hanya di spesialis kandungan saja dan itu pun langka sekali. Oke, baik dok, izin saya jawab. Jadi tergantung dok, modal awalnya tergantung dari pola yang dokter ingin ambil. Jadi untuk USG ini ada yang dia polanya KSO, ada yang dia polanya beli, ya, beli satu gelondong gitu si USG-nya itu. Nah harganya tentu berbeda-beda, modal untuk pembeliannya juga berbeda-beda tergantung mereknya. Tapi kalau misalkan dokter ada dana mungkin di bawah 100, mungkin bisa beli yang second sih. Bisa beli yang second, tapi pengalaman itu harga USG rata-rata di 30 sampai dengan 100 lah untuk yang 2 dimensi. Tapi kalau untuk yang 4 dimensi mungkin butuh sekitaran di atas itulah, mungkin 150 sampai dengan 200. Nah, kemudian mangga bisa dicari aja dok, dipilih aja
setahu saya untuk dokter umum yang pelatihan USG juga belum banyak. Kalau misalkan dokter sekiranya ada uang yang nganggur atau ada dana modal, mungkin bisa dijadikan juga sebagai beasiswa dok untuk dokter di kliniknya. Ini pengalaman juga waktu kami mengelola Edelweiss itu sama. Jadi waktu itu belum ada layanan USG, itu kita sekolahkan dokternya atau kita biayai webinarnya. Nggak mahal kok. Kurang lebih sekitar 2,3 sampai 2,5 juta untuk satu kali webinar USG itu. Nah, nanti setelah selesai sertifikatnya bisa kita pakai untuk klaim BPJS, itu kan lumayan. Jadi mangga bisa mencari dokter yang berpengalaman atau bisa pelatihan aja, dokternya diberikan modal untuk pelatihan dan nanti untuk sambil jalan lah untuk latihan dan pembiasaan dari tangan dokternya itu sambil jalan. Dok, izin sebentar dok. Ya, dok. Izin sebentar. Izin, saya mau bilang ke apotek di bawah dok. Siap dok. Mungkin sekedar sharing juga, teman-teman perlu diikat juga dengan kalau kita memberi pelatihan untuk ke dokter-dokter yang ada di klinik, mungkin perlu diikat dengan MOU. Takutnya kita sudah ngasih pelatihan, malah dokternya kabur atau malah membuka klinik lain. Oke. Teman-teman share juga terkait tadi telah disampaikan oleh Dr. Rahman terkait KBK, betul, rumah sakit juga BPJS terutama sudah membatasi untuk klaim inasi bijis untuk rumah sakit, sehingga terkait KBK ini terutama yang rujukan non spesialistik ini sudah agak ditingkatkan prosentasenya. Jadi ada 3 dok KBK itu, kapitasi berbasis kinerja. Yang pertama adalah angka kontak, yang kedua adalah prolanis yang terkontrol, yang terkendali, yang ketiga adalah rujukan non spesialistik. Nah, dari 3 ini prosentase yang paling besar sekarang adalah rujukan non spesialistik ke rumah sakit. Jadi teman-teman, ini kejadian di klinik keluarga baru seminggu ini, prosentasenya sudah 97% karena kapitasinya klinik keluarga besar, sehingga agak berkurang karena gara-gara rujukan non spesialistiknya yang dikirim. Dulu memang ada TACC ya dok, misalnya rujukan yang memang tidak boleh bisa diakalin, tetapi ternyata begitu diagnosa di rumah sakitnya berubah, yang tadinya contoh lah kita merujuk dengan gara-gara kita nggak ada pengobatan TB, kita merujuk dengan TB miliar, ternyata rujukan di sana diagnosanya menjadi asma. Nah, begitu rujuk diagnosanya menjadi asma, padahal asma itu bukan merupakan yang non spesialistik, makanya kita berubah rujukan non spesialistiknya. Nah, itu akhirnya kita disuruh mengembalikan. Nah, makanya kedepannya hati-hati teman-teman untuk rujukan non spesialistik ini betul-betul harus, karena BPJS juga sekarang lagi seperti tadi Dr. Rahman sampaikan, mengurangi rujukan non spesialistik ini supaya tetap ditangani di klinik Pratama. Itu mungkin dok sharing tadi yang disampaikan oleh Dr. Rahman. Pertanyaan selanjutnya ya dok. Siap dok. Izin dok, bagaimana strategi? Izin satu pertanyaan lagi kali ya dok ya. Oke, dok. Gedungnya mau ditutup dok, saya nggak nanti dikunci ini sama teman-teman. Oke dok, ini ada yang minta share Excel atau nanti bisa dijawab di grup ya dok. Boleh dok. Kita jawab di grup. Nanti kita akan satu pertanyaan terakhir adalah yang ini mungkin ya dok, yang menggandeng spesialis apa dulu kali ya dok? Ya, oke. Oke. Jadi gini, ini sebenarnya kalau misalkan sejawat sekalian ingin menggandeng spesialis, ya ini tergantung juga sebenarnya preferensinya ke arah mana. Andai sejawat sekalian sudah punya klinik Pratama atau praktek pribadi, coba dilakukan analisis pasien atau kunjungan yang terbanyak di klinik sejawat atau pasien kunjungan entah itu BPJS atau umum itu banyaknya diagnosisnya apa. Nah, itu coba dilakukan mapping. Kira-kira kunjungan terbanyaknya apa. Karena mau nggak mau,
kalau misalkan pada saat kita membangun itu pasien yang pertama-tama yang bisa kita berikan atau bisa kita gandeng ya untuk pindah dari Pratama Utama itu pasien-pasien punya klinik Pratama kita sendiri. Nah kemudian andai kalau misalkan kita nggak punya klinik Pratama dan ingin membangun klinik utamanya sejak awal, maka kita bisa ambil data dari puskesmas saja. Setidaknya bisa mewakili lah. Tapi pengalaman saya, dimanapun daerahnya, apapun puskesmasnya, apapun klinik pratamanya, 4 besar sih, spesialis 4 besar. Entah itu obgyn, entah itu anak, entah itu penyakit dalam. Nah, 3 itu. Tapi tinggal dipilih aja, nanti menyesuaikan dengan data kekhususan di daerahnya. Sekiranya lebih lebih oke yang mana dari segi morbiditasnya paling banyak yang mana. Ya kadang kita kayaknya lebih oke penyakit dalam, ternyata dokter penyakit dalamnya udah nggak ada, yang ada penyakit yang ada obgyn atau anak gitu ya. Ini juga bisa jadi pertimbangan. Tapi kurang lebih ada 4 lah sesuai dengan 4 besar tadi. Tapi kalau untuk bedah saran saya nggak terlalu nggak terlalu banyak juga kunjungannya gitu. Dan memang kalau misalkan kita ingin membangun klinik khusus bedah, disarankan untuk memang kliniknya spesialisasinya khusus gitu. Jadi satu layanan aja. Misalkan bedahnya khusus wasir gitu yang sekarang lagi itu klinik wasir atau klinik yang bedah tulang belakang yang dia menggunakan tanpa bedah besar itu juga bisa dilakukan di klinik utama. Nah, gitu paling Dok yang bisa saya berikan. Izin mungkin saya pamit ya Dok ya. Sudah mulai bunyi kunci-kunci bawah nih. Aduh, teman-teman belum Oke, pada Dok, pulang. nanti terima kasih Dokter Rahman, teman-teman sekalian. Mungkin nanti akan dijawab di grup. Teman-teman silahkan gabung dengan grup mentoring klinik dan kita akan buat selalu setiap Rabu minggu pertama dan minggu ketiga atau nggak minggu keempat nanti kita akan buat Zoominar seperti ini. Yang lainnya akan di-share di grup. Pertanyaan-pertanyaan akan dijawab sama Dokter Rahman. Teman-teman terima kasih sekali. Mohon maaf tidak bisa kita jawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Boleh foto dulu Dokter Rahman dan teman-teman. Kalau bisa open kamera, kalau boleh kita foto dulu. Kang Rifki, minta tolong. Atau Mang Iki. Oke, udah semua. Oke, open kamera teman-teman silakan. Oke, ini hanya satu satu halaman aja ya. Oke, Oke, dari belum semua kayak. Apa mau lanjut aja? lanjut aja, Mang. Udah Oke, pada keluar tadi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di free Zoominar berikutnya. Terima kasih Dokter Rahman, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.